kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas dan nasionalisme menggunakan mind mapping. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu mind mapping. Mind mapping yaitu sebuah metode untuk mengelola informasi secara keseluruhan melalui pemetaan peta pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis, baik kertas maupun digital. Dari modul yang telah kami pelajari, ada beberapa poin yang saya jabarkan dalam mind mapping. Yang pertama mengenai konsep. Dalam konsep ada berbagai materi yang akan kita bahas, yaitu definisi, yaitu sebuah bentuk pertanggungjawaban seseorang kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan secara periodik dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kinerja organisasi. Lalu, konsep terdiri dari beberapa aspek, yaitu akuntabilitas sebagai sebuah hubungan, kemudian berorientasi kepada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Lalu apa pentingnya akuntabilitas? Yaitu yang pertama menyediakan kontrol demokratis, mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Kemudian pada konsep ada akuntabilitas yang terdiri dari akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas stakeholder. Kemudian kita lanjut ke mekanisme. Dalam akuntabilitas, yang pertama ada dimensi mekanisme yang terdiri dari kejujuran dan hukum, proses, program, dan kebijakan. Lalu mekanisme di birokrasi, yaitu rencana strategis atau sering disebut dengan rentra, kontrak kinerja, dan LKIP. Kemudian kita lihat dari lingkungan kerja yang akuntabel yang terdiri dari kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Kemudian mekanisme dilihat dari framework, yaitu menentukan tujuan dan tanggung jawab, merencanakan apa yang akan dilakukan, melakukan implementasi dan monitoring kemampuan, memberikan laporan, serta memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Sekarang saya akan membahas mengenai nasionalisme. Di dalam materi nasionalisme, yang pertama yaitu nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Sila pertama yaitu sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia, ketuhanan dalam perumusan Pancasila, perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara, implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada sila kedua dan sila ketiga, yaitu bangsa yang cinta tanah air, siap sedia membela bangsa, siap sedia membela kehormatan bangsa, siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Lalu pada sila keempat, yaitu bangsa yang demokratis. Sila kelima, yaitu bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan di mana tidak mementingkan diri sendiri, kelompok ataupun golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kemudian bagaimana fungsi ASN dalam nasionalisme? Yang pertama, ASN sebagai pelayan publik, yaitu ASN yang profesional, ASN yang melayani publik, ASN yang berintegritas tinggi. Kemudian ada ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di mana peran ASN dalam menciptakan kondisi damai, bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat, bersikap netral dan adil. Kemudian ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, seperti ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN yang berorientasi pada kepentingan publik, dan yang terakhir ASN berintegritas tinggi. Nah, itulah materi-materi yang ada pada nasionalisme.